Cinta telah usai. Itulah akhir kisah asmara Thorik Halilintar dan Fuji. Mengingat keduanya secara resmi mengumumkan bahwa mereka telah putus cinta, tak hanya bikin geger fans garis keras Tofu, keluarga dan para selebritis yang melihat cerita cinta pasangan bucin ini, mereka pun juga menyayangkan Fuji dan Thorik harus putus. Mengingat secara terang-terangan mengaku putus, lantas seperti apa Fuji dan Thorik yang mulai berjarak satu sama lain? Dan yang terbaru, Fuji mengisi sebuah acara fashion show yang digelar oleh Marisha Icha. Namun sudah dapat dipastikan, Thorik tidak akan menghadiri acara fashion show di mana Fuji menjadi modelnya. Karena Thorik faktanya pada hari Jumat kemarin masuk rumah sakit. Haji Faisal sebagai ayah Fuji pun akan menjenguk Thorik ke rumah sakit. Lalu seperti apa tanggapan Fuji atas masuknya Thorik ke rumah sakit tidak lama setelah keduanya putus cinta? Benarkah Thorik sedih teramat dalam karena putus dari Fuji sehingga ia pun dilarikan ke rumah sakit? Sebelumnya, momen semakin berjaraknya Fuji dengan Thorik terjadi saat Fuji tidak hadir di acara ulang tahun Aminah yang pertama di kediaman Atta Halilintar pada hari Rabu 22 Februari lalu. Bertolak belakang sebelum putus, keduanya pun sempat dielulukan sebagai pasangan yang cocok hingga kebersamaan mereka pun sering membuat netizen baper. Lantas, seperti apa momen saat malam puncak Silat Awards 2022 di mana seolah menjadi milik pasangan Tofu karena memenangkan beberapa kategori seperti pasangan baru tersilet 2022 dan juga viral tersilet 2022. Lalu, seperti apa momen kenangan manis yang terjadi antara Thorik dan Fuji di saat acara Silat Awards 2022 lalu? Dan bagaimana pula setelah putus dari Thorik, kini Fuji justru dijodoh-jodohkan dengan El-Rumi, hingga mantan kekasih El-Rumi pun juga buka suara dan mengomentari perjodohan El-Rumi dan Fuji yang dijodoh-jodohkan oleh netizen. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, seperti diketahui, selama setahun menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih, Fuji dan Thorik saling bucin satu sama lainnya. Keduanya bahkan selalu pergi bersama hingga kemesraan mereka pun selalu diumbar di media sosial. Namun setelah hubungan asmara itu kandas, keduanya pun justru semakin berjarak dan memilih berjalan sendiri-sendiri. Seperti kemarin yang terlihat dalam acara fashion show yang digelar oleh Marisha Icha, di mana Fuji hanya terlihat bersama Fadli kakaknya. Tentu saja sudah dapat dipastikan, Thorik tidak dapat hadir dalam acara fashion show di mana Fuji menjadi modelnya. Karena Thorik terlihat di opname dan mendapatkan perawatan di rumah sakit. Haji Faisal sebagai ayah Fuji pun sudah mengetahui dan akan menjenguk Thorik di rumah sakit. Lalu seperti apa tanggapan Fuji akan dirawatnya Thorik di rumah sakit? Benarkah Thorik pun mengalami kesedihan yang begitu mendalam setelah putus dari Fuji sehingga dilarikan dan dirawat di rumah sakit? Thorik itu sakit sih, gimana sih? Iya, kasihan ya sakit. Mau jenguk Thorik Ki? Di depan ya. Opa mungkin udah tahu belum kabar Thorik masuk rumah sakit, mungkin seperti apa sih Opa? Iya. Ya udah. Gimana? Insya Allah ntar sore itu ada perwakilan kita mau jenguk si Pran mau ya. Sakit apa sih? Sakit apa, Opa? Kebetulan Opa kan ada acara jam 4:30. Makanya Opa udah pulang nih, sebenarnya ditahan tadi oleh ntar pulang Pak katanya. Opa ada acara jam 4:30.
sosialisasi. Tapi udah komunikasi belum? Mama udah tadi udah WA-an sebenarnya. Oma katanya karena kemarin kejadian kemarin putus dengan Fuji stres. Jadi galau. Kalau menurut mama itu kan perkiraan netizen aja. Enggak. Yang ngerasain kan story. Iya. Mungkin dia telat makan atau apa. Kan itu penjelasannya dari dokter kan dari kita. Tapi Ya mungkin story-nya kelelahan gitu ya, karena dia acaranya kan banyak juga. ya Lagi sekarang kan musim hujan, kadang-kadang juga kecapean. Tapi meski khawatir nggak sih mungkin sampai begini gitu, kalaupun memang benar karena putus kan telat makan, banyak pikiran, stres. Enggak lah, dia kan laki-laki yang tegar juga. Insya Allah dalam 1-2 hari ini sehat lah. Ya saya nanti kalau perlu saya WA nanti atau saya telepon. Kalau saya nggak ada waktu lihatnya, tapi tadi saya sudah suruh anak saya yang paling. Udah bilang ke Puji juga mungkin kalau Torik sakit atau Puji udah tahu mungkin apa? Alam saya belum sempat ngomong sama dia. Iya, tadi Apa kita belum sempat ngomong sama si Puji? Berarti yang ada rencana jenguk Siapa? rencananya Si Pran, barusan tadi kan Papa mau lihat. Tahu-taunya acara Papa 4:30. Papa suruh wakil sama Pran mau lihat sana. Iya sih, enggak, itu persoalan mereka berdua aja. Persoalan kecil antara mereka berdua. Jadi nggak ada sangkutnya hubungannya dengan keluarga. Jadi jangan kita pojokkan keluarga dia gitu. Jadi keluarga dia jangan dipojokkan, keluarga kita juga dipojokkan. Itu hanya persoalan mereka berdua. Sebelumnya, beberapa waktu lalu Fuji juga tidak terlihat di perayaan ulang tahun pertama Aminah, Putri Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Bahkan Torik pun datang sendirian tanpa ditemani sosok Fuji yang selama ini biasa mendampinginya. Saat hendak diwawancara, Torik pun tampak enggan, kemudian masuk ke dalam rumah Atta dan Aurel. Padahal, kontras pada acara 7 bulanan Aminah, Fuji pun jelas mendampingi Torik. Untuk kali ini, Atta pun menjelaskan bahwa hanya mengundang keluarga inti saja pada perayaan syukuran ulang tahun Aminah yang pertama, walau di saat yang sama kekasih Azriel pun terlihat hadir. Satu lagi tuh. Udah semua ya? 10 udah 10. Udah. Halo Bang Torik. Bang Torik dikit Bang Torik. Bisa acara ya? Acara dikit dong. Bang Torik, siapa seperti apa nih? Ulang tahun Aminah Bang Torik. Untuk Aminah. Bang Torik. Habis acara ya? Yes. She deserve to be happy. Dia pantas untuk bahagia, dia pantas untuk mendapatkan cinta, untuk merasakan cinta, dia pantas banget. Jadi aku berusaha sebisa mungkin untuk bikin dia senyum-senyum. Adalah curhatnya sedikit, tapi kan kalau si Puji orangnya meskipun dia baru di entertain ini, tapi dia cukup dewasa menyikapi apa yang terjadi di dirinya. Dia bilang ya masalah ini diselesaikan dengan baik-baik dan biasa aja lah. Ada apa mungkin buat Aminah? Greeting. Ini mana ulang tahunnya, acara-acara ini aja teman-teman keluarga dekat aja. Minder sih suka. Karena ya aku dari keluarga biasa-biasa aja kak. Bukan yang wah-wah gitu. Sampai saat ini udah biasa aja sih, karena kan aku bisa menghidupi diri aku sendiri, nggak nyusahin orang tua lagi. Ya, meski sudah putus sejak 29 Januari lalu, tepatnya di hari ulang tahun Torik, keduanya pun masih kerap kedapatan tampil bersama. Bagaimana tidak, setelah sebelumnya saling bergandengan tangan dalam acara pertandingan voli pantai, Torik dan Fuji tampak begitu serasi. Namun berbeda ketika saat datang ke pagelaran yang digelar oleh pengusaha ponsel ternama tanah air Putra Siregar. Di acara yang digelar oleh Putra Siregar tersebut, keduanya pun datang secara terpisah. Begitu pula saat hendak akan pulang, mereka pun tidak lagi berbarengan seperti sebelumnya.
kasih. Iya. Dikit dong Uti. Ini kan banyak kerjaan kalian yang berdua nih. Bagaimana kelanjutan ke depannya nih Uti? Tadi aku nanyain kok, udah aku sempat ledekin juga. Tapi kami baik-baik aja kok katanya. Ya mudah-mudahan yang baik. Tadi aku juga pelukan sama Torik, aku bilang, aku tahu saat aku bermasalah kamu doain yang terbaik buat aku. Gitu juga dengan kamu, apapun masalahnya, ya yang paling terbaik kita akan mendoakan ya, bukan ikut campur atau apa, takutnya kemana-mana kan. Biasa gitu sih aku bisa ngerasain sih saat aku bermasalah, teman-teman bagaimana cara mendoakannya, terbukti per hari ini. Gitu, ini nggak sama sekali aku yang undang, tapi mereka semua mau datang, alhamdulillah. Lantas seperti apa momen saat malam puncak Silat Awards 2022 yang seolah menjadi milik pasangan Tofu, di mana pasangan ini memenangkan beberapa kategori seperti pasangan baru tersilet 2022 dan viral tersilet 2022. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Menjadi pasangan anak muda yang diidolakan oleh banyak orang, siapa yang tak bangga? Hal itulah yang sempat dirasakan oleh Torik dan Fuji saat masih menjalani kisah asmaranya yang mulai dijalani sejak 29 Januari 2022 silam. Bahkan dalam sepanjang perjalanan kisah cintanya, Fuji dan Torik pun sempat meraih penghargaan di malam puncak Silat Awards 2022 lalu hingga memenangkan penghargaan sebagai pasangan baru tersilet. Hingga Fuji pun menyabet penghargaan viral tersilet. Tentu kemenangan ini tidak hanya membahagiakan buat Torik dan Fuji, tetapi juga buat para fans mereka, baik itu Tofulicious, Bodyguard Tofu, dan juga Tofu Micin yang langsung mengirimkan berbagai jenis tumpeng, baik tumpeng nasi kuning, tumpeng kue, hingga bakso dan puding saat pasangan Tofu menggelar syukuran kemenangan mereka di ajang Silat Awards 2022. Silat RCTI. Semoga kita makin tersilat-silat guys. Senang, alhamdulillah. Apa? Ini dipersembahin buat Fuji. Buat Tofu semua para dan Tofu kita dari awal sampai sekarang. Ini aku menang piala viral tersilet, alhamdulillah ya. Dari kecil sebenarnya aku suka nontonin silet. Yang aku ketahui waktu aku SD ya, aku suka nontonin silet tuh karena kayak pedes banget ya. Taruh di rumah ya, buat ditaruh di kantor biar orang ngeliat lah aku viral. Namun sayang, kini hal tersebut hanyalah tinggal kenangan. Namun yang pasti, cerita cinta Fuji dan Torik telah memberi warna tersendiri dalam dunia hiburan tanah air. Di mana sama halnya dengan kisah asmara pasangan-pasangan muda selebriti di tanah air. Dan berikut harapan Fuji dan Torik saat menjadi pemenang pasangan terbaru tersilet 2022. Sering-sering komunikasi, jangan bohong. Pokoknya apapun itu harus dikomunikasikan dengan baik. Gitu aja sih guys. Oke, thank you guys, I love you. Bersyukur banget atas pencapaian semuanya, tapi aku masih mau lebih lagi gitu. Apa sih yang mau lebihnya itu dari Fuji? Aduh, kurang tahu juga mas, kayak pengen lebih baik lagi. Selalu pengen berkembang. Senang banget karena kita bisa pacaran sambil kerja, jadi nggak pure pacaran doang, jadi pacaran sambil menghasilkan uang, itu seru guys. Dan bagaimana pula usai putus dengan Torik, kini Fuji pun justru dijodoh-jodohkan dengan El Rumi. Hingga mantan kekasih El Rumi pun buka suara mengomentari perjodohan El Rumi dan Fuji yang dijodoh-jodohkan oleh netizen.
Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, mulai dari Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Menariknya, di tengah kabar putusnya Fuji dan Thorik, baru-baru ini media sosial pun justru diramaikan oleh kehebohan netizen yang menjodohkan Fuji dengan Elrumi. Putra kedua Maya Estianty itu pun dinilai lebih cocok bersama Fuji saat sama-sama hadir di sebuah event di mana Fuji terlihat berada di dekat El yang selama ini belum memiliki tambatan hati. Ya, interaksi El dengan Fuji inilah yang sempat menyita perhatian netizen hingga berujung pada perjodohan keduanya. Warganet begitu gencar menjadi mak comblang Fuji dan El saat ini, hingga saking hebohnya, netter yang menjodoh-jodohkan El dengan Fuji juga menyeret nama mantan kekasih Elrumi, yakni Marsha Arwan. Menurut Marsha, ia tidak mengetahui dan tidak ambil pusing soal perjodohan Fuji dan El. Namun, apapun itu, kalaupun memang benar berujung seperti apa yang diharapkan warganet, Marsha mengaku mendukung sepenuhnya. Karena hingga kini, meski sudah mantan, namun ia dan El pun masih menjalin hubungan baik. Jangan dijodoh-jodohin lah guys, kasihan El-nya risih. Kalau jodoh nggak kemana ya? Aku sih nggak tahu ya, aku cuman sekelibat aja, cuman pernah baca sedikit komennya, terus kayak aku nggak tahu menau soal mereka berdua, aku udah nggak pernah ketemu juga, jadi udah nggak tahu ya yang terbaik lah buat mereka berdua. Gitu. Itu udah biasa lah, itu namanya konsekuensi kita lah sebagai public figure. Pastinya orang ada yang pengen nge-ship kita sama siapa, senangnya lihat kita sama siapa, jadi ya diterima aja. Tapi ya kalau memang sudah mengganggu ya mohon jangan mengganggu gitu. Aku juga orangnya cuek, pokoknya sama semuanya aku baik-baik aja kok. Jadi kalau emang ngeliat yang kayak gitu sih ya support aja gitu. Shippers gitu kan pasti ada yang seneng, ada yang jadi malah menghujat, jadi ada yang banding-bandingin, jadi ada yang menjelekkan, tapi ada juga yang membela. Ya semuanya itu pasti 50-50 sih menurut aku, dan pasti akan melihat dari sisi ada dari sisi baik, ada sisi buruknya. Jadi kalau aku gimana ya, aku sih santai aja ya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.